Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Karlianti dari kelas 10 TKJ 2. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang operasi logika aritmatika. Baik, langsung saja kita mulai. Dari yang pertama. Aljabar boolean. Metode aljabar boolean diciptakan oleh George Boole sekitar abad 19 yang digunakan untuk melakukan analisis logika sebuah soal matematika. Nilai input aljabar boolean hanya memiliki dua jenis, yaitu 0 dan 1 atau off dan on, yang sejalan dengan proses operasi bilangan biner. Nilai data 0 diasumsikan sebagai perwakilan tegangan 0 plot hingga 0,8 plot atau tegangan berpotensi rendah. Sementara itu, nilai data 1 merupakan nilai data bertegangan 2 hingga 5 plot. Dengan kata lain, nilai data 0 dan 1 mewakili tegangan. Aljabar boolean tidak mengenal nilai pecahan, desimal, pangkat, kuadrat, akar kuadrat, akar pangkat n, dan logaritma. Dalam mengoperasikan aljabar boolean, hanya 3 jenis operasi dasar, yaitu penjumlahan, perkalian, dan inversi. Yang kedua, operasi penjumlahan biner. Pada bilangan biner yang hanya terdiri dari dua sistem, bilangan biner akan lebih sederhana. Contoh: sama halnya seperti pada operasi aritmatika penjumlahan pada bilangan desimal, di mana bila hasil penjumlahan yang hasilnya 2 digit, maka akan paling sebelah kiri akan dijumlahkan pada bilangan berikutnya, atau dikenal dengan istilah disimpan. Sebagai contoh, perhatikan penjumlahan bilangan biner di bawah ini. Lanjut. Yang ketiga, operasi pengurangan bilangan biner. Operasi pengurangan bilangan biner juga sama seperti operasi pengurangan pada bilangan desimal. Perhatikan contoh pengurangan bilangan biner berikut. Untuk menyatakan suatu bilangan desimal yang bernilai negatif adalah dengan menambahkan tanda negatif pada bilangannya. Contoh: negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Tetapi, pada bilangan biner, ini tidak bisa dilakukan. Lalu, bagaimana untuk membuat atau membedakan suatu bilangan biner itu bernilai negatif? Yang keempat, operasi perkalian biner. Perkalian biner adalah operasi matematika penskalaan antara satu bilangan biner dengan bilangan biner lainnya. Operasi ini adalah salah satu dari 4 operasi dasar di dalam aritmatika biner selain penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Perkalian biner pada dasarnya sama dengan perkalian pada sistem bilangan desimal. Namun, dalam perkalian biner hanya mengenal 2 angka saja, yaitu 1 dan 0.
Yang kelima, operasi pembagian bilangan biner. Operasi pembagian pada bilangan biner secara prinsip sama dengan operasi perkalian pada bilangan desimal. Aturannya pun sama. Pembagian dimulai dari digit paling kiri. Jika ternyata nilainya masih di bawah nilai pembagi, maka geser satu digit ke kanan. Jika setelah bergeser sampai LSD atau least significant digit, nilainya masih di bawah nilai pembagi, maka hasilnya 0. Yang keenam, increment dan decrement. Increment digunakan untuk menambah variabel sebanyak satu angka, sedangkan decrement digunakan untuk mengurangi variabel sebanyak satu angka. Penulisannya menggunakan tanda tambah 2 kali untuk increment dan menggunakan tanda kurang 2 kali untuk decrement. Penempatan tanda tambah atau kurang ini boleh di awal atau di akhir variabel. Namun, keduanya memilih perbedaan sehingga terdapat 4 jenis increment dan decrement dalam PHP. Yang ketujuh, operasi aritmatika BCD kode. Metode penyandian nilai bilangan berbasis desimal yang diubah ke dalam bentuk biner dengan setiap digit desimal diwakili oleh 4 digit biner, sehingga 2 digit bilangan desimal akan diwakilkan oleh 8 digit biner. Yang kedelapan, cara kerja half adder. Berdasarkan 2 input, yaitu A dan B, maka outputnya adalah S sama dengan atau sum. S atau sum ini akan dihitung berdasarkan implementasi operasi logika XOR dari A dan B. Selain output S atau sum, masih ada lagi output lain yang kita kenal dengan C atau carry. Nah, sedangkan output C atau carry ini dihasilkan dari implementasi operasi logika AND. Prinsipnya adalah output S itu menyatakan hasil penjumlahan input A dan B, sedangkan C adalah menyatakan MSB atau most significant bit atau carry bit dari penjumlahan tersebut. Lanjut, yang ke-9, cara kerja full adder. Prinsip kerjanya sama juga seperti half adder, hanya saja full adder mampu menampung carry dari hasil penjumlahan sebelumnya. Sehingga dengan adanya carry tersebut, maka jumlah inputnya sewaktu-waktu bisa jadi 3, atau tergantung kondisi carry-nya, apakah aktif atau tidak. Yang ke-10, prinsip kerja penjumlahan paralel. Merangkai dari 2 bilangan yang telah dikonversikan ke dalam bentuk biner, penjumlahan dilakukan mulai dari LSB-nya. Jika hasil penjumlahan adalah bilangan desimal 2 atau lebih, maka bits kelebihannya disimpan pada quotes, sedangkan bit di bawahnya akan dikeluarkan pada sigma. Begitu seterusnya menuju ke most significant bits atau MSB-nya. Yang ke-11, half subtractor merupakan suatu rangkaian logika yang digunakan untuk melaksanakan pengurangan 2 angka biner seperti 0, 0,
01 10 11. Proses pengurangan tersebut dapat dilakukan dengan rangkaian logika hub subtraktor yang terdiri dari rangkaian logika XOR gate dan AND gate yang bagian inputnya dilewatkan melalui inverter atau NOT gate seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Dan ini tabel kebenaran dari hub subtraktor. 12. Prinsip kerja full subtraktor. Full subtraktor dapat digunakan untuk mengurangkan dua buah bilangan biner yang terdiri dari 2 bits. Maka full subtraktor dapat digunakan untuk mengurangi 3 buah bilangan biner seperti 101, 010, dan lain sebagainya. Rangkaian terdiri dari 2 buah full subtraktor dan sebuah OR gate. Seperti gambar di bawah ini. Dan ini adalah tabel kebenaran dari full subtraktor. 13. Yang terakhir, prinsip kerja pengurangan paralel. Rangkaian full subtraktor yang digunakan untuk melakukan operasi pengurangan bilangan biner yang lebih dari 1 bits dengan 3 terminal input yang dimilikinya, yaitu A, B, serta terminal borrow input dan 2 terminal output, yaitu DID dan borrow out. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.